Bertemu lagi di renungan harian ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lurus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Selama ada di dunia ya, kita akan menemui rupa-rupa dan banyak hal ya, yang akan membawa kita ke arah mana, menuju tujuan kita ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus atau tidak ya. Dan itu semuanya dipengaruhi oleh banyak hal, makanya kita perlu untuk berjalan dengan orang-orang yang sevisi semisi, yang sama-sama mau bertemu dengan Tuhan. Semuanya sebenarnya mau bertemu, cuma terkadang mereka salah pergaulan atau salah pilih lingkungan ya, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa saling menghakimi. Yang berhak menghakimi adalah Tuhan. Yang kita lakukan itu sama seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka saling dukung, saling support, saling bantu. Mereka tidak saling bersaing ya. Dalam diri mereka semuanya ada urapan. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Dan janji Bapa diberikan kepada mereka ya. Itu yang perlu kita contoh, untuk bisa saling dukung, saling support ya, selama kita berjalan ada dalam dunia ini ya. Banyak hal kita temui, tapi orang-orang sekitar kita yang sevisi semisi, yang bisa saling menguatkan untuk bisa menjalani hari-hari dengan menyenangkan ya, entah dengan keluarga, rekan kerja, anak didik, atau bahkan guru atau siapapun, yang dimana bisa saling support, saling bantu, menciptakan lingkungan sampai kita meninggalkan dunia ini satu persatu ya, untuk bisa saling support, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan saja, amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 13 sampai 46. Judul perikopnya, tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Dikatakan di ayat 13, pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, iya, damai. Jadi Adonia itu yang saat Daud masih ada mengangkat dirinya menjadi raja. Akhirnya sampai Nabi Nathan memberi masukan kepada Batsheba, karena Nabi Nathan khawatir Salomo dan Batsheba itu dibunuh sama Adonai ya, Adonia ya. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan padamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Jadi Adonia tahu bahwa Salomo itu mendapatkan dari Tuhan ya, jabatannya. Tapi kalau secara dunia, Salomo itu adiknya, Adonia itu lebih tua. Jadi kalau menurut dunia, menurut peraturan, seharusnya Adonia, tapi Tuhan maunya Salomo gitu. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Ya, jadi Adonia minta pada Batsheba ya. Jawab perempuan itu kepadanya, jadi jawab Batsheba, katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batsheba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Jadi Abisak itu yang menemani Daud ya, saat tuanya ya, untuk menghakatkan badan. Tapi tidak, waktu itu dikatakan tidak sampai berhubungan badan ya. Dikatakan gadis Sunem ya.
Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan padamu. Janganlah tolak permintaanku, jawab raja kepadanya. Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abishag gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abishag gadis Sunem itu untuk Adonia? Mintalah juga untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Jadi Salomo malah mau membunuh Adonia ya. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Jadi Abiatar yang mendukung Adonia diminta untuk kembali ya ke tanah miliknya ya. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah pancung dia. Jadi Yoab yang pernah mendampingi Daud mau dipancung sama Salomo ya. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya, yang membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yakni Abner bin Ner, panglima Israel itu, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarga dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan Salomo ya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Iman Sadok menggantikan Abiatar ya. Itu yang terjadi. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, didirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-manapun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Itu yang terjadi ya. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maka raja Gad, lalu diberitahukannya,
Dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah bahwa kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainyalah keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemanapun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menempati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan padamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud, ayahku. Maka Tuhan telah menangguhkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo, ya. Jadi Simei itu yang mengolok-olok Daud ketika Daud melarikan diri, ya, ketika Absalom juga mau membunuhnya. Amin, ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mengerti firman Tuhan dan bila nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.